Halo semuanya, saya Futika Septiavianawati dari Prodi Akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai dampak pariwisata di Kota Batu, analisis lintas sektor, lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Membedah dampak positif dan negatif perkembangan pariwisata Kota Batu. Sebelum melihat dampak-dampaknya, mari kita lebih mengenal Kota Batu sebagai kota wisata. Kota Batu adalah sebuah kota kecil yang terletak di dataran tinggi Jawa Timur. Telah berhasil mengubah citranya dari kota apel menjadi salah satu destinasi wisata populer di Indonesia. Keberhasilannya didorong oleh kombinasi sempurna antara udara sejuk pegunungan, pemandangan yang asri, dan inovasi rekreasi modern seperti Jatim Park 1, 2, 3, dan Museum Angkut. Transformasi ini telah menjadikan pariwisata sebagai pilar utama yang sangat signifikan dalam menggerakkan perekonomian dan pembangunan Kota Batu. Perkembangan pesat ini tentu saja membawa dampak positif maupun negatif terhadap berbagai aspek. Dampak positif terhadap lingkungan, upaya konservasi dan pembangunan infrastruktur hijau. Konservasi terarah, upaya pelestarian di kawasan wisata alam seperti di kawasan Coban Talun. Pembangunan infrastruktur hijau, penghijauan berbasis komunitas di sumber air Banyuning, Kecamatan Bumiaji, dengan penanaman pohon jeruk bertujuan memperkuat perakaran dan meningkatkan konservasi air serta mencegah erosi. Inisiatif mandiri, beberapa destinasi wisata seperti Selekta mulai mengelola sampah secara mandiri, mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Setelah melihat dampak positif terhadap lingkungan, mari kita lihat dampak negatifnya terhadap lingkungan. Alih fungsi lahan, sampah, dan polusi. Alih fungsi lahan drastis. Perubahan lahan pertanian dan hutan menjadi objek wisata buatan seperti Jatim Park 3, PNS, atau akomodasi. Defisit ruang terbuka hijau. Luasan ruang terbuka hijau yang terus berkurang dan belum mencapai standar minimal kota yaitu 30%, meningkatkan risiko banjir bandang misalnya yang pernah terjadi di area Bumiaji atau Junrejo. Overload sampah dan polusi. Peningkatan volume sampah padat secara signifikan, terutama di area sentra keramaian seperti alun-alun Kota Batu dan kawasan Jatim Park, memperparah krisis sampah. Dampak positif terhadap ekonomi, dari kota apel menuju sentra jasa. Penyediaan lapangan kerja. Ekspansi sektor pariwisata, terutama melalui berdirinya Jatim Park Group dan berbagai akomodasi telah membuka ribuan lapangan kerja baru, sehingga menurunkan angka pengangguran lokal. Pusat perdagangan lokal. Peningkatan pesat PKL dan usaha souvenir atau kuliner di sekitar area wisata seperti alun-alun dan pintu masuk Jatim Park Group. Sumber utama PAD, peningkatan signifikan pendapatan asli daerah dari pajak hotel, restoran, dan retribusi tiket masuk. Selanjutnya, dampak negatif terhadap ekonomi. Ketergantungan musiman. Ekonomi Kota Batu menunjukkan fluktuasi pendapatan yang tinggi karena sangat bergantung pada puncak musim liburan, menciptakan ketidakstabilan finansial. Apabila terjadi penurunan wisatawan mendadak di luar musim puncak, hal ini akan seketika melumpuhkan sektor usaha terkait dan memukul keras pendapatan asli daerah. Peningkatan biaya hidup. Inflasi dari tingginya permintaan sektor jasa pariwisata mengakibatkan kenaikan signifikan pada harga kebutuhan pokok dan jasa lainnya, yang secara langsung memberatkan dan menekan biaya hidup bagi mayoritas penduduk asli Kota Batu. Kenaikan harga properti. Spekulasi dan tingginya permintaan investor luar daerah menyebabkan harga tanah dan properti melambung, menyulitkan warga lokal. Dampak positif terhadap sosial budaya. Pementasan seni dan tradisi lokal sebagai daya tarik. Pariwisata Kota Batu diuntungkan dengan pengangkatan dan pengemasan kesenian serta tradisi lokal seperti tarian dan upacara adat menjadi pertunjukan reguler yang efektif memperkaya pengalaman otentik wisatawan sekaligus melestarikan warisan budaya oleh seniman lokal. Penguatan identitas lokal melalui kerajinan dan kuliner. Dari produk pertanian, budaya kreatif masyarakat Batu telah mendorong pengembangan kerajinan dan kuliner khas yang berfungsi sebagai cindramata bernilai budaya tinggi, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi pada hasil panen lokal dan memperkuat citra untuk Kota Batu.
Perbaikan fasilitas lokal. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur publik seperti jalan, penerangan, dan irigasi telah dilakukan sebagai kompensasi langsung atas berdirinya objek wisata sebagaimana dicontohkan di Desa Beji, Junrejo. Dampak negatifnya terhadap sosial budaya. Perubahan identitas. Bergesernya identitas Kota Batu dari kota apel menjadi kota wisata buatan mengancam keberlanjutan sektor pertanian ikonik. Pergeseran nilai dan komersialisasi budaya lokal. Tingginya permintaan wisatawan mendorong komersialisasi berlebihan, seperti pengubahan format kuda lumping menjadi pertunjukan kilat, yang beresiko mengikis nilai sakral dan otentisitas tradisi serta memicu pergeseran signifikan pada norma sosial dan gaya hidup masyarakat lokal. Kualitas hidup menurun, macet dan bising. Peningkatan volume kendaraan dan kemacetan parah terutama di area sentra wisata menurunkan kenyamanan dan kualitas udara lokal. Menuju pariwisata berkelanjutan. Meskipun pariwisata adalah pilar ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, perkembangannya yang pesat memunculkan resiko serius berupa tekanan lingkungan, kerentanan ekonomi akibat ketergantungan musiman, dan erosi sosial budaya di Kota Batu. Maka dari itu, untuk memastikan keberlanjutan sektor pariwisata di Kota Batu, diperlukan penerapan sejumlah strategi. Revitalisasi Kota Apel. Mendorong kembali agrowisata petik apel di Bumiaji dan pengembangan produk olahan hasil pertanian, misalnya keripik sayur, sari buah sebagai produk unggulan non-wisata. Kendali alih fungsi lahan. Pengetatan izin pembangunan villa atau hotel di kawasan resapan air dan lahan pertanian produktif di Junrejo, serta peningkatan kapasitas TPA Telkung. Pemberdayaan desa wisata. Mengembangkan homestay dan wisata edukasi yang dikelola langsung oleh warga lokal di Desa Pandanrejo atau Desa Sumbergondo, bukan hanya bergantung pada hotel jaringan. Manajemen lalu lintas dan SDM. Perluasan jalur alternatif misalnya penghubung Karangploso untuk mengurangi kemacetan pusat kota, sekaligus pelatihan sumber daya manusia di bidang bahasa dan hospitality bagi pemuda lokal. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.